Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Adine Hedianti, asal sekolah SMP Negeri 7 Guru, kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang menulis teks eksplanasi kelas 8 bab 5. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks eksplanasi? Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan proses dari suatu fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri. Pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Apakah kalian mengetahui tujuan teks eksplanasi? Ya, tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan suatu proses atau langkah dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu. Teks eksplanasi terdapat 4 jenis. Yang pertama, eksplanasi sekuensial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya, urutan siklus kehidupan rantai makanan. Kedua, eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya, proses terjadinya tanah longsor. Ketiga, eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya, letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Keempat, eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Misalnya, efek terjadinya kolonialisasi. Menelaah struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial. Dalam teks ini, belum sepenuhnya dijelaskan secara rinci fenomena yang akan disampaikan, karena masih bersifat ringkasan. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan inti dari teks eksplanasi yang dituliskan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena alam atau sosial. Selain itu, teks pada bagian ini berisikan penjelasan sebab akibat yang terjadi dari fenomena tersebut. 3. Interpretasi. Interpretasi atau kesimpulan adalah hasil akhir atau simpulan dari fenomena yang dibahas, yang sifatnya opsional. Maksudnya, boleh ada atau juga boleh tidak ada. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang wajib diketahui. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi terdapat istilah atau bahasa ilmiah. 2. Pembahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi memiliki sifat umum dan tidak mencakup partisipan mengenai manusia. 3. Penulis dalam teks eksplanasi dibuat sesuai dengan peristiwa yang sesuai fakta atau benar-benar terjadi. 4. Biasanya, teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. 5. Di dalam teks eksplanasi ada konjungsi kausal dan juga waktu. 6. Pemakaian kata kerja di dalam jenis teks eksplanasi ini lebih sering relasional dan juga material. Selanjutnya, meringkas teks eksplanasi. Meringkas adalah
menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Saat meringkas, kita harus dapat menentukan ide-ide pokok suatu karangan panjang. Ide-ide pokok tersebut disusun dalam sebuah tulisan singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan panjang. Langkah-langkah peringkasan teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Menentukan topik teks eksplanasi. 2. Menentukan ide-ide pokok dalam teks eksplanasi. 3. Menentukan ide-ide pendukung dalam teks eksplanasi. 4. Mengembangkan ide pokok dan ide pendukung menjadi kalimat. 5. Menyusun kalimat menjadi paragraf. 6. Mengembangkan paragraf menjadi bentuk ringkasan. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.